Kak Budi, sehat? Alhamdulillah siap, mohon izin masih di kebun. Oke, siap Kak Budi. Untuk kakak-kakak yang lain yang belum mengisi link ataupun link terbaru yang saya kirimkan kemarin, itu link baru untuk pengisian ataupun uang pulsa kita. Diganti saja sama link yang baru kemarin, Kak. Isi ulang saja di situ. Di situ tidak ada batas mengisinya. Silakan nanti kakak-kakak isi. Dengan format fotonya tuh Kak, semalam ada yang tidak bisa unggah foto karena ukuran foto rekeningnya itu lebih dari 1 MB Kak. Usahakan lebih kecil dari 1 MB ataupun terlalu kecil juga nggak mau diupload nanti Kak. Usahakan 200 KB, 300 KB, itu bisa tuh Kak. Izin Kak Saudi, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Izin baru gabung. Siap, Kak. Baik kakak-kakak, sembari menunggu kakak-kakak yang lain untuk meet kita pada hari ini, kita mulai. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak, alhamdulillah. Pada siang ini Allah masih memberikan kita kesehatan beserta kesempatan sehingga kita masih bisa sama-sama hadir dalam kegiatan daring ini, dalam kegiatan PKG PJOK yang lebih kurang kita laksanakan nanti ke depannya lebih kurang 3 bulan lamanya nanti kakak. Mudah-mudahan di sela kegiatan-kegiatan kita yang lain, semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Baik kakak-kakak, sebelum kita memasuki materi kita pada siang hari ini, mungkin ada kendala-kendala kakak tentang baik itu tugas ataupun kendala yang di dalam LMS. Sebelumnya boleh diperiksa dulu atau tentang tugas-tugas yang belum kakak kumpulkan, silahkan dicek-cek kembali itu tentang pengumpulan tugas yang belum kakak setor di dalam LMS. Untuk penulisan refleksi yang ada di dalam LMS kakak-kakak itu semua, silakan kakak-kakak tulis saja di dalam refleksi nantinya. Itu kalau refleksi di dalam penulisan refleksi itu tidak ada batas pengumpulan ataupun batas dudetnya. Yang ada batas pengumpulan ataupun batas dudet dari pengumpulan tugas kita itu semacam tugas yang kita kumpulkan, baik itu nantinya berupa PDF, Word, ataupun kakak-kakak edit di Canva, tidak masalah. Baik itu nantinya berupa video juga boleh. Baik kakak-kakak, kita buka sesi kita pada hari ini itu dengan modul 1.3. Izin share screen kakak-kakak. Baik kakak-kakak semuanya, sebelum kita memasuki ke modul 1.3 yaitu tentang pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik, itu kita kuatkan pemahaman kita lagi atau merefleksi pembelajaran kita lagi kepada refleksi ataupun modul-modul yang sebelumnya nanti kakak-kakak.
Ya, baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Seperti biasanya kakak-kakak, kesepakatan kita bersama, saya berharap kepada kakak-kakak yang bisa on cam, silakan on cam. Bagi yang tidak bisa on cam, tidak apa-apa. Yang pertama di sini menyalakan kamera seperti biasanya. Yang kedua itu mematikan mikrofon. Yang ketiga hadir seutuhnya. Yang keempat menghargai waktu bersama kita di dalam ruang Meet ini. Yang selanjutnya memaksimalkan fitur chat itu yang ada di Meet kita hari ini. Yang selanjutnya klik raise hand. Boleh angkat tangan dulu sebelum nantinya bertanya. Yang selanjutnya gangguan teknis adalah hal yang wajar. Inilah kakak-kakak kendala kita yang sering terjadi ini, kendala jaringan. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Jadi kakak-kakak, tujuan kita pada sesi ini, yang pertama itu kakak-kakak diharapkan mampu. Jadi mampu nantinya, yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang selanjutnya nanti yang kedua, itu memahami minat peserta didik kita sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai nanti dengan usianya. Baik itu nanti dari usia PAUD, usia SD, ataupun SLTP nantinya, sampai nanti ke jenjang tingkat menengah atas nantinya. Yang ketiga itu menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi nantinya. Jadi kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi ini agenda kita pada hari ini kakak. Jadi kita ini 2 JP nantinya. Di sini sudah terlihat jelas itu di bagian pembukaan. Di bagian aktivitas 1 itu lebih kurang 30 menit. Yang selanjutnya aktivitas 2, dan yang terakhir nanti itu ada aktivitas 3 nanti itu kakak-kakak. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah gambaran ataupun pertanyaan terhadap diri kita tuh kakak-kakak. Jadi di sini bagaimana praktik pembelajaran PJOK itu yang berpusat pada peserta didik. Apa yang menandakan pembelajaran itu sudah berpusat kepada peserta didik. Nanti kakak-kakak boleh tuliskan jawabannya nanti di kolom chat. Itu silakan kepada kakak-kakak bayangkan ataupun kita bawa ke diri pribadi kita bagaimana praktik pembelajaran kita pada selama ini. Apakah pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik itu sudah menandakan berpihak kepada peserta didik atau masih bagaimana, itu nantinya silakan kakak-kakak jawab di kolom chat. Dan seterusnya, kalaupun seandainya pembelajaran yang kakak berikan sudah berpihak kepada peserta didik, apa yang menandakan nanti kakak-kakak? Itu ya nanti yang akan kita pelajari ke depannya. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK kita di sekolah itu mengajarkan kepada peserta didik, itu berpusat ke peserta didik atau belum nanti kakak-kakak. Jadi nanti kakak-kakak jelaskan di dalam kolom chat apa yang menandakan bahwa praktik yang kita lakukan selama ini itu sudah menandakan bahwa kita telah mengajarkan kepada peserta didik kita itu bahwa sudah berpihak kepada peserta didik kita itu nanti kakak-kakak. Jadi silakan kepada kakak-kakak jelaskan di kolom chat. Kakak tuliskan nanti isinya di kolom chat. Silakan untuk kakak-kakak tuliskan beberapa kata-kata singkat di kolom chat. Nanti kita bisa bertukar pikiran dengan kakak-kakak yang lain. Itu bagaimana pembelajaran yang telah kita lakukan selama ini di sekolah.
itu nantinya apakah itu sudah menandakan atau belum? Silakan kakak-kakak yang lain nanti untuk menilai pembelajaran yang kita lakukan di sekolah nantinya. Di sini tujuannya kakak-kakak tidak lain tidak bukan untuk bertukar pikiran antara kita dengan kakak-kakak yang lain, apakah masih banyak kekurangan-kekurangan kita dibandingkan nantinya dengan kakak-kakak yang lain. Nanti kita bisa mempelajari lebih kurangnya apa yang bisa diajarkan oleh kakak-kakak yang lain nantinya di dalam pembelajaran PJOK ini yang berpusat ke peserta didik nanti kakak-kakak. Silakan kakak tulis dengan singkat di dalam kolom chat kakak-kakak. Atau mungkin kakak-kakak menuliskan model pembelajaran yang kita lakukan itu masih seperti model pembelajaran komando. Boleh kakak-kakak nanti dijelaskan seperti pembelajarannya seperti komando atau sudah berpihak kepada peserta didik atau gimana? Itu silakan kakak jelaskan. Itu nanti. Baik Kak. Kak Rokani. Jadi Kak Rokani di sini menuliskan di kolom chat itu tentang memberikan ruang siswa untuk melakukan refleksi. Mungkin gambaran yang disampaikan oleh Kak Rokani ini boleh dijelaskan sedikit Kak Rokani untuk kakak-kakak yang lain. Silakan Kak. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, terkait dengan yang saya tuliskan adalah memberikan ruang kepada siswa untuk memberikan refleksi terkait dengan proses pembelajaran. Jadi dengan memberikan ruang kepada siswa untuk berbicara, berarti kita sudah memberikan suatu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Artinya tidak semua proses pembelajaran yang terjadi bersumber dari guru ataupun yang disebut dengan teacher center, sehingga dalam proses pembelajaran kita juga harus melibatkan siswa untuk terlibat aktif dan juga berbicara, memberikan penjelasan, apalagi terkait dengan agenda refleksi, karena ini sangat penting. Jika refleksi berasal dari siswa, tingkat untuk mengingat sebuah materi yang sudah kita berikan akan lebih mengena kepada siswa daripada kita guru yang selalu memberikan proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Terima kasih, itu aja Kak, terima kasih. Baik. Itu sangat bagus yang disampaikan oleh Kak Rokani tadi. Itu kita sebagai guru itu adalah sebagai fasilitas yang memberikan ruang nantinya ataupun materi nanti kepada peserta didik kita. Itu kita sebagai guru hanya memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan nantinya oleh peserta didik. Setelah itu nanti kalau peserta didik setelah memahami materi-materi itu tersendiri, jadi ruang lingkup gerak peserta didik itu akan nantinya akan lebih luas. Mungkin itu yang disampaikan oleh Kak Rokani. Baik, yang selanjutnya itu yang disampaikan oleh Kak Marunas, itu bagaimana praktik pembelajaran yang berpusat peserta didik. Bentar Kak, belum ada isinya itu soalnya tuh. Itu pertanyaannya Kak. Bentar. Oke, siap Kak. Oke, siap. Kita lanjutkan yang selanjutnya Kak. Itu kepada Kak Nopi, itu telah memaparkan pendapatnya. Silakan kepada Kak Nopi menjelaskan Kak. Baik, silakan Kak Nopi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini menurut saya praktek pembelajaran PJOK yang berpusat
kepada peserta didik khususnya untuk anak usia dini, yaitu melibatkan seluruh peserta didik dalam membuat suatu perencanaan dan evaluasi kegiatan PJOK. Di sini maksudnya untuk membuat suatu kegiatan PJOK terkadang kita harus melibatkan seluruh peserta anak didik gunanya agar mereka merasa dan akan lebih memiliki tanggung jawab dalam mengikuti kegiatan PJOK yang akan dilaksanakan di sekolah. Itu Kak, terima kasih. Baik, terima kasih yang disampaikan oleh Kak Novi tadi, itu sangat bagus sekali. Itu melibatkan seluruh siswa ataupun peserta didik kita itu aktif dalam ruang geraknya yang disampaikan oleh Kak Novi tadi. Baik, untuk kakak-kakak yang lain boleh menyampaikan pendapatnya ataupun isi tentang bagaimana sebenarnya praktik pembelajaran itu, apakah sudah berpusat kepada peserta didik atau seperti apa sepertinya pembelajaran yang kita lakukan saat sekarang ini. Apakah sudah condong ke arah berpusat ke peserta didik ataupun nantinya apakah masih bersifat komando, kita sebagai guru hanya mengarahkan. Jadi itu bedanya nanti kakak-kakak. Yang seperti yang komando yang saya bilang tadi, itu guru langsung mengarahkan, ini nak, langsung ini nak. Jadi kita sebagai guru PJOK tidak memberikan ruang untuk peserta didik nantinya berkolaborasi dengan peserta didik yang lain. Baik kakak-kakak yang lain, boleh menuliskan jawabannya di kolom chat sambil menunggu jawaban kakak-kakak yang lain. Mungkin seperti apa pendapat kakak tentang pembelajaran yang kita lakukan di sekolah saat sekarang ini ataupun bagaimana? Silakan kakak-kakak. Oke, Kak Budi silakan. Mohon izin ini sambil bekerja nih. Oke, siap Kak. Menurut saya pribadi ini jadi kita memberi materi anak itu juga harus menginspirasi, menguatkan dan memberikan metode pembelajaran yang teori, yang menyenangkan, yang anak itu bisa untuk untuk menyampaikan bisa menyampaikan aspirasinya atau keinginan belajar itu penuh dengan rasa semangat dan menyenangkan. Jadi anak tuh belajar tidak bosan, seperti halnya proses belajar mengajar berdasarkan kebutuhan dan minat anak. Jadi anak itu tidak monoton dengan materi dan teori yang kita berikan. Jadi kita juga harus bisa memberikan motivasi atau variasi yang lain untuk anak itu lebih bersemangat dan untuk bergairah belajar itu lebih minatnya. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih yang disampaikan oleh Kak Budi tadi. Itu sangat bagus. Di dalam pembelajaran kita di sekolah itu kita sangat membutuhkan yang namanya variasi, apalagi kita sebagai seorang guru PJOK yang sering nantinya di lapangan, itu nantinya kita membutuhkan sebuah variasi-variasi. Jadi nantinya kegiatan kita itu nantinya tidak monoton sehingga minat siswa nantinya berkurang. Jadi kalau seandainya kita selalu melakukan variasi-variasi tentang pembelajaran gerak yang kita lakukan di sekolah, itu nantinya minat siswa itu nanti akan berkembang. Jadi nanti motivasi terhadap siswa itu nanti akan lebih nantinya kakak-kakak. Terima kasih yang disampaikan oleh Kak Budi tadi. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan saja ke slide selanjutnya. Di sini
Sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita, di dalam kelas kita, ataupun di dalam pembelajaran yang kita lakukan di sekolah, kakak-kakak. Baik, di situ ada dijelaskan 2 gambar. Yang pertama itu gambar orang mengadahkan telapak tangan. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah untuk perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Jadi di sini kakak-kakak menjelaskan apakah pembelajaran yang kita lakukan saat sekarang ini apakah lebih banyak berpihak kepada suara peluit ataupun isyarat. Jadi bagaimana nanti kakak-kakak? Yang selanjutnya itu ada gambar orang, beberapa peserta didik. Itu apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Jadi ini yang saya bilang tadi kakak-kakak. Apakah semua gerakan yang dilakukan oleh peserta didik itu menunggu arahan ataupun penyampaian yang disampaikan oleh guru? Jadi di sini bisa kita lihat perbedaan antara 2 gambar ini. Mungkin di dalam pembelajaran kita sebagai guru PJOK kita lebih condong ke arah yang mana kira-kira? Boleh kakak-kakak untuk resen boleh? Apakah lebih banyak ke isyarat peluit ataupun kita lebih banyak mengarahkan peserta didik kita itu sebagai perintah? Jadi untuk anak-anak ayo berbaris semuanya ke lapangan, itu kan bersifat komando. Nanti bagaimana kakak-kakak? Silakan resen boleh. Resi. Mungkin di sekolah kita dalam pembelajaran lebih condong menggunakan isyarat atau apalagi kita yang sebagai guru PJOK ataupun lebih dominan nantinya ke lapangan, itu apakah lebih banyak kita menggunakan isyarat ataupun lebih banyak kita menggunakan sesuatu perintah ataupun yang bersifat komando guru. Bagaimana pendapat kakak-kakak? Silakan. Oke, Kak Rokani silakan Kak. Masih mute Kak, mikrofonnya Kak. Siap, terima kasih. Oke, siap Kak. Izin terkait dengan pertanyaan pemantik yang ada di slide. Iya, Kak. Ada 2 gambar yang sangat menarik ini kalau kita perhatikan. Tapi kita kembali kepada beberapa konsep dasar seorang guru PJOK ini, Kak. Kalau petani, alat utamanya ada cangkul, ada sabit, ataupun parang. Betul. Kalau guru PJOK, itu senjata utamanya adalah peluit. Didampingi dengan stopwatch. Betul. Ini senjata utama seorang guru PJOK. Jadi kalaulah itunya hilang, itunya ketinggalan, maka peninglah guru PJOK. Ini menurut pemikiran analisa pemikiran saya. Kemudian terkait dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid, ini kita lebih cenderung untuk membuat dan mengajak murid itu lebih aktif daripada gurunya. Artinya kalau guru 1, siswa harus bisa 3 ataupun 4 dalam menjabarkan satu submateri, memberikan pandangan terhadap submateri yang sudah disampaikan. Sehingga dari gambar yang pertama, kalau saya bisa menganalisa bahwa guru PJOK akan lebih banyak menggunakan bahasa isyarat dalam menggunakan perintah ketika proses pembelajaran dilaksanakan di lapangan. Itu pun terjadi ketika sudah memberikan konsep dasar kepada siswa bahwa mereka sudah dibekali terlebih dahulu dari awal dan sudah membiasakan dari awal. Dan ini pun akan berbeda dengan tingkatan-tingkatan tingkat kelompok usia dini, dengan tingkat usia anak SD, anak SMP, dan SMA. Ini tergantung kepada seorang guru bagaimana mendesain, meramu daripada siswa-siswanya untuk bisa memahami kode-kode isyarat yang diberikan oleh gurunya. Sehingga
Dengan menggunakan kode isyarat ataupun fluid sebagai senjata kita akan lebih memudahkan kita dalam berinteraksi dengan siswa. Ini menurut saya lebih cenderung menggunakan fluid sebagai media untuk berkomunikasi dengan siswa. Kebanyakan ini, rata-rata setiap guru olahraga, guru PJOK, di lehernya tergantung fluid dan juga stopwatch. Mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Budi, Pak Muhammad Saudi, karena beliau juga asal keluar itu saya melihat ada fluid di gantungan lehernya. Berarti untuk apa kalau kita tidak bunyikan? Berarti pasti konsepnya itu. Kemudian yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan serta didik harus sesuai dengan perintah komando atau guru? Kalau di tingkat sekolah usia dini, itu bisa jadi kita sebagai seorang guru akan selalu terlibat di dalamnya. Kita akan selalu terlibat di dalamnya sehingga bagi seorang peserta didik yang pada usia dini akan menggunakan gurunya sebagai role model. Akan menggunakan gurunya sebagai model, namun sang guru juga nanti akan melibatkan siswa-siswa lain yang dianggap lebih cerdas, lebih bisa melakukan lebih dulu daripada kawan-kawannya untuk berbaris di depan, membantu daripada guru-gurunya untuk menyampaikan apa yang akan ditransfer pada hari itu kepada siswa-siswanya. Namun kalau di tingkat satuan seperti SMA mungkin siswa lain sudah bisa membantu kita untuk menjadi model dalam proses pembelajaran, sehingga konsep untuk pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu dapat kita dapatkan. Karena pertama, siswa yang kita libatkan dia akan merasa senang, merasa bangga, bisa berdiri di depan kawan-kawannya. Dan bagi anak yang memiliki potensi bahwa saya sebenarnya bisa. Nah, ketika ada anak yang seperti itu, berarti minggu depan akan menjadi giliran mereka. Kita akan rotasi sehingga semua terlibat di dalam proses pembelajaran, baik secara gerakan ataupun secara materi yang harus disampaikan. Jadi tidak semua harus berpusat kepada guru. Sekarang sudah tidak zamannya lagi bahwa sifatnya adalah harus berpusat kepada siswa, dan siswa dituntut lebih aktif. Kalau saya menyampaikan ini adalah bisa jadi 1 berbanding 5. Kalau guru menyampaikan 1 kali berarti 5 kali siswa bisa menyampaikan terkait hal itu. Saya rasa itu, Kak. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih. Beberapa pendapat yang disampaikan oleh Kak Rokani itu nantinya tergantung ke jenjangnya masing-masing lagi nanti kakak-kakak. Apakah nantinya ke jenjang usia dini lebih dominan nanti ke komando, atau nanti apakah di jenjang menengah atas lebih dominan nanti ke bahasa isyarat nanti kakak-kakak. Oke, untuk kakak-kakak yang lain boleh menyampaikan bagaimana di sini mungkin ada beberapa kakak-kakak yang lain yang berpengalaman di usia dini, itu mungkin di jenjang TK ataupun PAUD. Boleh Kak Asmiati, boleh? Baiklah Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Okan tadi. Namun ada kalanya kami sebagai pendidik pada anak usia dini, kedua-duanya itu kami laksanakan atau kami lakukan. Yang pertama mungkin dengan peluit ya. Itu kalau untuk jenjang kelas atas mungkin dengan peluit anak mudah gitu kan. Tapi kalau untuk kita peluit itu mungkin lebih kami tekankan diganti kalau di usia dini dengan tepukan atau dengan lewat misalnya seperti ini. Anak sedang ribut ketika mereka ada yang lari ke sana, lari ke kemari, lari kemana-mana yang nggak tentu arah. Sementara pembelajaran mau dimulai nih, kita cukup dengan siapa anak hebat baris rapi. Nah, dengan aba-aba seperti itu anak sudah mengikuti kita. Anak langsung dengan sendirinya mereka berbaris sesuai dengan aba-aba tadi. Mungkin peluit bisa kita arahkan ke aba-aba tadi ya. Kita mungkin dengan tepukan, dengan nyanyian kalau di TK seperti itu. Kemudian kadang pula ya, yang disampaikan Pak Okan tadi, guru sebagai model, sebagai contoh itu benar sekali. Karena pada dasarnya anak TK itu sifatnya adalah meniru, mencontoh apa yang dilakukan oleh guru. Kalau kita
mungkin kita sekarang karena di pembelajaran kurikulum Merdeka ini kan kita berpusat pada anak. Mungkin kegiatan fisik motorik kita juga kita libatkan dalam pemilihan kegiatan anak yang kita libatkan. Contohnya, ketika kita bermain di luar, alat permainan fisik motorik yang ada di luar itu kan banyak sekali. Mungkin kita yang memberikan aturan, anak-anak itu juga bisa mengikutinya. Contohnya mau main ayunan dulu, atau meniti papan titian dulu, atau pilih yang mana gitu. Nanti di situ anak bisa memilih kegiatan apa yang akan mereka lakukan sesuai dengan keinginannya. Seperti itu. Jadi kita melibatkan anak dengan cara memberikan tepukan, lagu, itu saya rasa sudah cukup kalau untuk anak TK. Kalau mungkin jenjang kelas yang tinggi seperti yang disampaikan Pak Okan tadi dengan peluit. Jadi peluit itu kalau istilahnya di TK kita ganti dengan tepukan ataupun nyanyian. Seperti itu Kak kira-kira. Nah, baik, terima kasih yang disampaikan oleh Kak Asmiati, bagus sekali. Itu adalah yang disampaikan oleh Kak Asmiati tadi, itu kita membutuhkan variasi-variasi di dalam nantinya tingkatan jenjang pendidikan anak di sekolah. Contohnya tadi Kak Asmiati menjelaskan di jenjang PAUD atau TK ya Kak? Ya, ya. Itu kita sebagai guru atau pendidik, kita sangat dituntut untuk menggunakan beberapa variasi nantinya. Contohnya, kakak bilang tadi atau menyebutkan tadi, itu ada bahasa isyaratnya, baik itu seperti tepuk tangan ataupun suara untuk mengumpulkan anak-anak nantinya di lapangan, atau nanti memanggil anak-anak masuk ke dalam ruangan. Jadi nanti di beda atau jenjang usia yang tingkatan lebih tinggi, itu nantinya dengan isyarat peluit pun itu anak-anak sudah paham nantinya tentang isyarat-isyarat yang dilakukan oleh kita sebagai pendidik nantinya. Terima kasih yang disampaikan oleh Kak Asmiati. Boleh untuk kakak-kakak yang lain menyampaikan bagaimana pendapatnya tentang kedua perbedaan gambar ini atau pendapat di gambar ini kakak. Boleh silakan. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan saja ke slide selanjutnya. Tunggu sebentar kakak. Di sini ada sebuah video tentang apa kata pakar. Jadi sebentar saya putarkan. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Baik kakak-kakak, apakah terlihat jelas? Jelas. Baik kakak-kakak, mungkin di dalam sebuah video ini ada kata pakar. Di dalam sebuah video ini ada mengandung beberapa makna. Mungkin ada beberapa kakak-kakak yang bisa menangkapnya di dalam video ini. Itu tentang pembelajaran berpihak kepada peserta didik. Itu mungkin seperti apa yang disampaikan oleh video ini kakak. Apakah tadi terlihat jelas ataupun tulisannya terlalu kecil? Bagaimana kakak-kakak? Diulang lagi.
thing. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Baik kakak-kakak, apakah kakak-kakak yang lain sudah bisa menangkap dari isi video tersebut? Bagaimana kakak-kakak yang lain? And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate. Baik kakak-kakak, kalau tidak ada, saya rasa kita bisa lanjutkan ke slide yang selanjutnya, itu tentang aktivitas 1. Mari melakukan aktivitas role play berikut. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Jadi kakak-kakak, di dalam role play ini, aktivitas pembelajarannya, itu yang pertama capaian pembelajaran, di situ peserta didik memahami gerak fundamental. Yang selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang selanjutnya yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Jadi nantinya peserta didik di sini mengetahui apa efek-efek nantinya dari latihan gerak yang mereka lakukan sendiri. Jadi yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nanti kita bisa praktekkan kakak-kakak. Peserta didik di sini dapat menganalisis efek nanti dari latihan yang diberikan. Nantinya seperti gerakan-gerakan ataupun nantinya sebelum kita melakukan gerakan tersebut, kita boleh menghitung nanti denyut nadi anak tersebut. Nanti setelah melakukan gerakan, kita boleh lakukan penghitungan lagi kakak-kakak. Selanjutnya, asesmen, melakukan self dan per asesmen, efek latihan yang telah dilakukan. Selanjutnya, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Baik, nanti kakak-kakak, nanti ini bisa kita cek atau bisa kita lakukan nanti. Yang selanjutnya, aktivitas pembelajaran di sini yaitu ada latihan gerak koordinasi. Jadi nanti gerak-gerak yang kita lakukan, latihan gerak itu berkoordinasi nanti kakak-kakak. Baik, kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Baik kakak-kakak, di sini fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 2 dan 3 dan 4 seterusnya. Nanti ini bisa kita lakukan tidak berpasangan kakak-kakak. Nanti bisa sendiri saja nanti. Yang kedua, fasilitator menampilkan pilihan gerak. Nanti akan saya tampilkan pilihan geraknya
nanti yang kita lakukan, pilih nanti kakak salah satu. Boleh nanti? Yang keempat, sebelum mempraktikkan gerak, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Jadi kakak-kakak di sini nantinya sebelum melakukan gerakan pola gerak nanti, itu kita nantinya menghitung denyut nadi kita dulu kakak-kakak. Itu 10 detik awal. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikalikan 6. Jadi di sini nanti kakak-kakak hitung nanti denyut nadi dalam waktu 10 detik. Nanti kalau seandainya kakak-kakak sudah menghitung dalam 10 detik, dapatnya nanti contohnya 7. Nanti kakak-kakak kalikan nanti 7 itu dengan 6. 6 itu adalah satuan menitnya nanti kakak-kakak, 60. Jadi kita hitung dalam satuan menit itu 60 detik. Jadi dalam 10 detik itu seandainya 7 nanti kita kalikan 6 nanti kakak-kakak. Seandainya 5 kita kalikan 6 nanti. Yang kelima, catat pilihan gerak denyut nadi awal dari spreadsheet, nanti itu ada videonya ataupun gambar. Yang keenam, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Nanti kakak-kakak ini secara pribadi saja ataupun sendiri. Saat satu mempraktikkan yang lain mengamati. Istilahnya ini kakak-kakak bisa kita praktikkan di sekolah kepada anak saling berhadapan. Nanti anak-anak di sini boleh nanti mengobservasi lagi nanti kakak-kakak berapa punya temannya, dan selanjutnya kebalikannya nanti menilai dari yang punya temannya lagi kakak-kakak. Yang ketujuh, peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir. Jadi nanti kakak-kakak setelah melakukan gerakannya, nanti kakak-kakak menghitung lagi berapa. Nanti menuliskan di spreadsheet, nanti ada kotaknya kakak. Yang selanjutnya, kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Jadi nanti kakak-kakak bisa mengakomodir kepada pesertanya itu dengan cara bergantian nanti menghitungnya kakak-kakak. Baik, kepada kakak-kakak yang lain, untuk melakukan kegiatan ini, boleh dulu untuk yang berkesempatan on cam, boleh dulu kakak-kakak, supaya nanti gerakan kita nantinya terlihat. Jadi nanti kabarin Pak itu. Cuman tadi Pak Nyamin artinya gini, sama kemarin sudah disampaikan juga kan, Mas, telepon langsung Anda sama sampean aja lah katanya apa. Artinya memang yang dibaca kawan-kawan dan orang-orang lah. Ini kan sudah di ujung-ujung, nanti kesannya gimana, ada pasti yang sudah saya telepon artinya mereka. Kalau saya ada katanya enggak apa-apa katanya. Mereka ada nggak pengganti minyaknya kami berangkat. Itu jujur-jujuran kawan itu. Jadi kawan-kawan artinya memang situasinya sudah di bibir ini, sudah di ujung-ujung kan. Minimal jangan sampai itu besok mereka itu menjadi buah cerita di luar satu langkah dari ruangan agenda itu. Hilang. Baik kakak-kakak yang lain, apakah bisa on cam? Kita sejenak melakukan gerakan-gerakan ini nanti kakak-kakak. Boleh kakak-kakak yang lain yang berkesempatan on cam, boleh dibuka kameranya. Karena di sini nantinya kita akan melakukan gerakan-gerakan seperti yang ada di slide ini kakak-kakak.
Izin kakak-kakak. Iya, Kak. Boleh untuk kakak-kakak yang lain, boleh on cam dulu untuk melakukan gerakan-gerakan nantinya yang ada di slide nanti kakak-kakak. Izin kakak, lagi di perjalanan. Oke, siap Kak. Yang berkesempatan untuk melakukan gerakan boleh on cam untuk melakukan gerakan-gerakannya kakak-kakak. Izin Kak. Oke, siap Kak. Langsung nih. Tunggu Kak, kita tunggu peserta yang lain, kakak-kakak yang lain dulu Kak. Yang berkesempatan untuk on cam, untuk melakukan gerakan-gerakan, nantinya kakak-kakak boleh pilih sendiri apakah gerakan yang nomor 1, gerakan 2, gerakan 3, boleh kakak-kakak pilih nantinya. Sebelum itu, sebelum kita melakukan gerakan di sini, nanti kakak-kakak menghitung dulu nadinya Kak. Jadi dalam 10 detik, nanti dalam 10 detik itu seandainya kakak sebelum melakukan gerakan ini dapatnya di dalam 10 detik dapat 7. Nanti 7 itu nanti akan kakak kalikan 6. 6 itu adalah satuan dari menit. Nah, nanti seandainya kakak dapat 5, berarti 5 kali 6 30. Sebelum kakak melakukan gerakannya ini, nantinya kakak-kakak setelah melakukan gerakan yang beberapa yang ada di slide ini, nanti setelah itu kakak menghitung kembali. Jadi ada enggak perubahan dari denyut nadi kita? Jadi nanti kakak-kakak hitung lagi apakah perubahan itu signifikan atau masih tetap sama atau bagaimana nantinya kakak-kakak. Boleh untuk kakak-kakak yang berkesempatan ataupun tidak berhalangan ataupun bisa melakukan kegiatan ini. Baik kakak, Kak Nopi boleh, Kak Rahmat. Saya putarkan videonya sebentar Kak. Jelas Kak? Videonya jelas? Jelas Kak. Jelas Kak. Oke, nanti kakak-kakak hitung dulu. Hitung sekarang boleh. Itu nanti dalam 10 detik kakak hitung dulu sebelum melakukan gerakan yang ada di slide nanti kakak. Boleh kakak hitung dulu sekarang? Boleh? Silakan Kak. Sudah Kak? Kak Rahmat sudah? Belum ketemu denyut nadi. Oke. Dicari dulu Kak, nanti hilang dia Kak. Cari dulu Kak, cari dulu. 24 Kak. Berapa Kak? 24. Kok 10 banyak kali detik. Kak? Dalam berapa detik Kak? 10 detik. Di dalam 10 detik itu kakak mendapatkan 24. Iya, 24. Coba dihitung ulang ya Kak ya. Dihitung lagi Kak. Oke, itu nanti oper nanti Kak. Itu nantinya kalau kakak setelah melakukan gerakan itu, kakak mendapatkan 24, itu wajar Kak. Karena kita telah melakukan beberapa gerakan nantinya. Jadi
sekarang boleh Kakak cari dulu dalam 10 detik, cari denyut nadi awalnya dulu Kak, sebelum kita melakukan gerakan yang ada di video nanti Kak. Silakan Kak Rahmat. Udah dapat Kak Rahmat? Denyut nadi, udah belum? Oke, silakan Kak. Itu paling mudah atau paling gampang itu Kak di tangan sebelah kiri Kak. Di tangan sebelah kiri itu di bawah pergelangan tangan. Itu 12 paling gampang Kak. Udah ketemu. Kak Nopi bagaimana Kak? 12. 12, oke. Baik Kakak, sekarang kan Kakak belum melakukan aktivitas gerak yang di video. Nanti Kakak silakan nanti praktekkan, pilih nanti boleh video yang mana ataupun gerakan-gerakan yang mana. Oke Kak Rahmat, Kak Nopi, silakan nanti Kakak pilih. Baik itu gerakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5. Itu kegiatan gerak kita tuh lebih kurang 1 menit, Kak. Bisa Kak Rahmat? Udah dapat? Udah. Oke, siap Kak. Bisa kita lakukan gerakannya Kak? Bisa. Oke. Saya play ya Kak. Di sini Kakak boleh. Boleh melakukan gerakan nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5. Pilih aja sesuai dengan gerakan Kakak. Oke, silakan. Saya 3 aja lah Kak. Oke. Silakan kakak-kakak lakukan gerakannya lebih kurang 1 menit Kak. Ditengokkan nih Kak? Iya Kak, silakan. Nanti itu ada enggak perubahan dari denyut nadi awal kita tuh nanti Kak. Setelah kita melakukan gerakan, bagaimana hasilnya nanti Kak? Oke, silakan Kak Nopi, Kak Rahmat boleh diperagakan. 30 detik juga nggak apa-apa Kak. Kalau terlalu lama nanti ya? Oke, siap Kak. 30 detik. Oke, siap. detik Kak. Oke, siap Kak. Nanti kan setelah Kakak melakukan gerakan ini, silakan Kakak cek kembali denyut nadi Kakak. Silakan dihitung per 10 detik lagi Kak. Silakan Kak. Jadi 15 Kak. Oke, Kak Nopi yang awal tadi berapa Kak? Masih mute Kak suaranya Kak? 12. Yang awal tadi 12. Berarti, yang terakhir 15. Iya. Oke, Kak Rahmat bagaimana Kak? Dari awal 13. Setelah melakukan menjadi 17. 17. Berarti ada nggak perbedaan yang kita lakukan nanti setelah melakukan gerakan-gerakan yang tadi Kak? Ada. Jadi kesimpulan menurut Kak Nopi bagaimana Kak?
Maksudnya kesimpulan sebelum dan Iya, setelah dari melakukan gerakan. sebelum kita melakukan tadi, nanti selesai kita melakukan gerakan seperti apa, Kak? Kalau menurut saya tadi sebelum melakukan gerakan itu kan kita masih dalam posisi santai duduk. Begitu saya cek denyut nadi saya terhitung dalam 10 detik itu ada 12 denyut. Tapi setelah saya melakukan gerakan fisik, denyut nadi itu bekerja lebih cepat lagi, sehingga dalam waktu 10 detik tadi saya hitung setelah saya melakukan kegiatan fisik itu berubah menjadi 15. Itu, Kak. Terima kasih, Kak. Jadi yang membuat perbedaan di antara keduanya itu adalah sebuah gerakan-gerakan yang kita lakukan. Itulah yang membuat perubahan-perubahan yang ada di denyut nadi kita. Baik, untuk Kak Rahmat bagaimana, Kak? Kalau menurut saya denyut nadi akan semakin cepat apabila kita melakukan aktivitas dari sebelumnya tidak melakukan aktivitas. Setelah melakukan aktivitas, denyut nadi akan bertambah. Betul sekali yang disampaikan Kak Rahman itu adalah disebabkan oleh aktivitas fisik yang kita lakukan. Kita di sini mengibaratkan atau menyontohkan kepada peserta didik kita, kakak-kakak. Di sini nantinya kakak-kakak boleh menyontohkan atau menugaskan kepada peserta didik kita itu saling bertukar nanti kakak, saling menilai berapa nantinya punya temannya dan sebaliknya nanti temannya menilai temannya kembali kakak-kakak. Nanti di sini itu apakah tandanya sudah menandakan kepada murid yang berpihak kepada peserta didik atau belum, itu nantinya kembali ke diri kita sebagai guru yang memfasilitasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Baik kakak-kakak, untuk selanjutnya kita lanjutkan. Ini yang tadi kakak, hitung denyut nadi akhir, catat. Jadi apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan dan observasi? Jadi intinya di sini nanti kakak-kakak, setelah murid kita melakukan secara bergantian, nanti murid kita selanjutnya melakukan observasi yang dilakukan secara bergantian nanti kakak-kakak. Bisa dipraktikkan itu untuk mungkin di jenjang, mungkin kalau di jenjang usia dini itu akan lebih terasa sulit sedikit kakak-kakak untuk mengarahkan anak seperti gerakan-gerakan yang tadi. Mungkin dengan kakak-kakak yang lain boleh mengganti gerakan-gerakannya, boleh contohnya berlari ataupun melompat dengan gerakan-gerakan yang lebih ringan kakak-kakak. Baik, slide selanjutnya. Baik kakak-kakak. Pada slide selanjutnya ini, di sini ada sebuah pertanyaan yang mengarah pada kakak-kakak semua. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Jadi nanti kita melakukan observasi lagi. Apakah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman kita itu sudah benar? Itu nanti kita observasi secara bergantian nanti kakak-kakak di dalam praktek pembelajaran yang kita lakukan. Baik kakak-kakak, selanjutnya yang kedua, adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Sesuai dengan yang dijawab oleh Kak Nopi tadi, itu adakah sebuah efek yang kita rasakan sebelum dan sesudah melakukan gerakan tadi? Itu sangat terasa efeknya karena dari nadi awal yang kita hitung tadi hanya berjumlah yang didapatkan tadi oleh Kak Nopi 12. Setelah dia melakukan gerakan itu denyut nadinya bertambah. Itu karena efek gerakan-gerakan yang kita lakukan saat aktivitas-aktivitas gerak atau aktivitas fisik yang dilakukan nantinya oleh peserta didik kita kakak-kakak.
Jadi itu untuk jenjang pendidikan atau jenjang usianya nanti itu boleh kita sesuaikan kakak-kakak. Baik, selanjutnya efek tersebut mengidentifikasi apa kakak-kakak? Tadi mungkin sudah kakak lakukan, apa mengidentifikasi apa? Itu mengidentifikasi gerak-gerak yang kita lakukan atau aktivitas fisik yang kita lakukan untuk perubahan dari denyut nadi awal tadi sehingga ke denyut nadi yang telah melakukan gerak meningkat denyut nadinya kakak. Tidak mungkin setelah kita melakukan gerakan tadi denyut nadinya berkurang, itu kan tidak mungkin kakak-kakak. Berarti ada efeknya terhadap gerakan-gerakan yang kita lakukan tadi. Baik kakak-kakak, selanjutnya menurut kakak-kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak atau kakak-kakak sebelum dan setelah latihan tadi? Baik kakak-kakak, Kak Rahmat tadi juga telah menjelaskan, Kak Nopi, itu apa yang mempengaruhi denyut nadi kita sehingga membuat denyut nadi kita tadi itu yang dari awal sedikit sehingga setelah melakukan beberapa aktivitas tadi membuat meningkat kakak-kakak. Jadi menurut kakak-kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak tadi itu adalah sebuah gerakan yang kakak lakukan sendiri tadi. Itulah yang mempengaruhi denyut nadi yang kita cek tadi kakak-kakak. Baik, sebelumnya, sesudah itu, setelah melakukan gerakan tadi. Itu yang di nomor 4 ini kakak-kakak. Lanjut, kita ke yang selanjutnya kakak-kakak. Jadi ini, terima kasih yang sudah melakukan replay gerakan-gerakan tadi. Selanjutnya, ini kakak-kakak. Mari merefleksi bersama melalui pengalaman pada aktivitas replay tersebut yang tadi. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik? Kenapa kakak-kakak? Apakah gerakan-gerakan yang kita lakukan tadi, apakah sudah menggambarkan sebuah gerakan ataupun sebuah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik? Kalau belum, kenapa? Kalau sudah, kenapa kira kakak-kakak? Boleh kakak-kakak, Kak Nopi ataupun Kak Rahmat, Kak Rokani, boleh? Apa yang menandakannya, Kak? Boleh kakak-kakak mencontohkan ke gerakan-gerakan lain ataupun materi-materi yang lain, contohnya gerakannya yang sudah berpusat peserta didik. Kalau seandainya itu sebuah gerakan yang sudah berfokus kepada peserta didik, apa yang menandakan? Kenapa itu kakak-kakak? Boleh jelaskan dengan singkat? Boleh kakak-kakak? Boleh Kak Rokani? Oke, terima kasih Pak Fasil. Baik Kak. Di sini ada pertanyaannya adalah, menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan sudah menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Kalau melihat dari aktivitasnya, mungkin saya tadi ada terpotong kayak karena ada dipanggil. Oke, siap Kak. Tapi saya dapat mengambil dari hal tersebut adalah ini sudah termasuk kepada proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kenapa? Di dalam melakukan kegiatan aktivitas tadi, kita melibatkan peserta didik yang diawali dengan menghitung denyut nadi awal. Denyut nadi awal sebelum melakukan aktivitas gerakan, kemudian melakukan gerakan, kemudian menghitung kembali denyut nadi setelah melakukan gerakan. Artinya, kita bisa melihat intensitas gerakan yang dilakukan oleh siswa. Berkembang, bertambah atau tidak. Logikanya harus bertambah, meningkat. Karena setelah melakukan aktivitas, peningkatan gerakan bisa dilihat daripada denyut nadi yang bertambah, bukan berkurang. Kalau berkurang logikanya tidak mungkin. Berarti seorang berpenyakitan pun kalau melakukan gerakan pasti denyut nadinya pasti meningkat, apalagi kita yang normal. Jadi dengan melakukan 3 fase kegiatan tadi yang diawali dengan menghitung denyut nadi di awal, melakukan aktivitas gerakan, dan juga menghitung denyut nadi di akhir bersama-sama antara siswa dan guru,
dan melibatkan seluruh siswa, kemudian melakukan komponen gerakan-gerakan tadi, itu sudah cukup menggambarkan bahwa aktivitas pembelajaran yang dilakukan sudah berpusat kepada peserta didik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beberapa gambaran yang disampaikan oleh Kak Rokani itu, menurut Pak atau Kak Rokani itu sudah menggambarkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Boleh untuk kakak-kakak yang lain mungkin ada dengan kegiatan gerak yang lain boleh dicontohkan, tidak seperti contoh yang tadi. Contohnya dengan materi-materi yang lain yang kakak berikan kepada peserta didik kakak sendiri, boleh seperti apa contohnya? Boleh kakak-kakak? Baik kakak-kakak, kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Jadi kakak-kakak, di sini ada sebuah video lagi. Nanti saya tayangkan di slide. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at, that's not what's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Baik, Kak Rahmat tadi menyimak sekali sepertinya Kak. Mungkin ada beberapa yang kakak petik dari video tersebut. Boleh kakak sampaikan? Bagaimana Kak Rahmat? Apakah diulang lagi? Boleh Kak. Ya oke, saya ulang lagi satu kali lagi Kak. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Oke, Kak Rahmat. Mungkin ada beberapa yang bisa kita petik di dalam video ini yang mungkin bisa kakak tangkap, boleh disampaikan Kak? Terima kasih. Mohon izin untuk rekan-rekan, mungkin ini sedikit cerita nih Kak.
Boleh, siap Kak, boleh. Pengalaman mungkin beberapa minggu ke belakang ini saya buat kepada anak-anak peserta didik. Jadi sebelum belajar itu saya membuat pertanyaan pemantiklah kepada anak supaya anak tuh bisa berpikir dan pengen bersuara. Jadi contohnya saya kemarin bertanya hal-hal yang mudah lah tentang olahraga yang mudah yaitu sepak bola. Jadi saya tanya kepada anak itu, apa yang kamu ketahui mengenai permainan sepak bola? Jadi ada beberapa anak-anak tuh ada yang asal jawab, ada yang benar-benar menjawab. Jadi saya petik dari beberapa anak itu, ya lumayan seperti itu. Jadi ada lain juga yang menambahkan arti kata permainan sepak bola. Jadi saya bilang, ya kamu lumayan, kamu juga lumayan. Jadi orang tuh menggabungkan kalimat kedua jawaban tadi menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Jadi saya memberikan apresiasi kewenangan kepada anak-anak tuh untuk melakukan pemikiran mengenai sebuah arti kata permainan. Intinya berbagi ilmu, bukan saya dapat dari murid mendapatkan ilmu dari saya juga mendapatkan beberapa pengetahuan dari anak seperti itu. Oke, siap Kak Rahmat. Terima kasih. Itu yang disampaikan oleh Kak Rahmat tadi itu merupakan salah satunya pembelajaran yang sudah berpihak kepada peserta didik kita di sekolah. Baik kakak-kakak yang lain, boleh untuk menggambarkan sebuah video tadi. Boleh untuk Kak Rokani? Oke, terdengar suara saya, Kak? Jelas Kak, jelas. Oke, menyikapi dari video yang ditayangkan tadi, sangat menarik. Kalau dengan mendengar bahasa Inggris saya lemah, tapi kebetulan untung ada tulisannya bisa diambil. Penekanannya dari gambar yang di video yang ditayangkan tadi adalah kita harus melakukan diagnostik awal di dalam proses pembelajaran, atau yang disebut dengan pemetaan, sehingga di situ kita tahu siapa, gimana, bagaimana. Kita harus tahu dulu dengan kondisi siswa kita harus mengenali murid-murid kita terlebih dahulu untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang akan kita ambil untuk kita memberikan materi kepada anak didik kita. Kenapa? Karena di situ kita juga harus mempertimbangkan terkait dengan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa yang pada dasarnya seandainya dari 30 siswa di dalam kelas itu, dia memiliki kemampuan dan kekuatan yang berbeda-beda, memiliki keahlian yang berbeda-beda, sehingga kita harus melihat dari sudut pandang itu. Kemudian setelah itu kita menyesuaikan dengan keahlian mereka dan kita pikirkan perubahan yang akan terjadi dari proses pembelajaran itu, sehingga kita akan mendapatkan tujuan apa yang akan kita harapkan dari proses pembelajaran itu. Jadi kata kuncinya di dalam tayangan video tadi, kita harus melakukan pemetaan di awal pembelajaran. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Rekani tadi. Yang disampaikan oleh Kak Rekani tadi itu sangat bagus tuh. Kita di awal tuh dalam pembelajaran kita harus menganalisa dulu kemampuan siswa tersebut. Jadi di sini mungkin di sekolah kemampuan dari peserta didik kita tadi itu tidak sama nantinya, baik itu dari yang laki-laki ataupun nanti dari yang perempuan dari sisi fisik peserta didik kita tersebut. Baik, terima kasih kepada Kak Rekani. Mungkin kepada kakak-kakak yang lain boleh menyampaikan ataupun kesimpulan dari video yang tersebut ke kakak. Boleh? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke slide selanjutnya, kakak-kakak. What's important here is that we're sharing the decision making. Baik kakak-kakak, di slide selanjutnya ini itu peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Jadi SCL di sini Student Centered Learning. Jadi di sini ada peran guru dan ada
peran peserta didik. Ya, itu nanti bisa kakak-kakak lihat tabelnya, itu nanti ada di dalam LMS, kakak pelajari bisa. Itu di dalam peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Jadi di sini kakak-kakak kita sebagai guru PJOK itu sebagai pendidik bertindak sebagai fasilitator, sebagai memfasilitasi murid kita. Baik, di sini peran peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Jadi nanti peserta didik kita aktif dalam memberikan gagasan atau saran dan kritik nantinya di dalam feedback dalam pembelajaran yang dilakukan oleh anak tersebut. Baik kakak-kakak, yang selanjutnya peran guru itu mengkaji kompetensi. Betul yang disampaikan oleh Kak Kani tadi, kita harus mengkaji di awal, baik kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai oleh murid pada pembelajaran-pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Jadi peran peserta sebagai peserta didik itu berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Jadi di dalam materi yang kita berikan, kita silakan anak peserta didik kita memproses materi pembelajaran yang kita berikan di sini kakak-kakak. Baik, yang selanjutnya merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Jadi peserta didik mengkaji kompetensi dan strategi belajar yang ditawarkan oleh guru. Jadi materi ataupun konten yang kita berikan itu yang kita tawarkan oleh kepada peserta didik kita nantinya kakak-kakak. Baik, yang selanjutnya itu membantu murid mengakses informasi, menata, dan memproses untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Jadi peran peserta didik kita di sini itu membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Yang terakhir, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dan dengan kompetensi yang akan diukur. Baik, peserta didik di sini belajar secara aktif dalam kelompok maupun individu nantinya di dalam pembelajaran dengan cara mendengar, itu baik menulis, baik secara diskusi untuk memecahkan sebuah masalah-masalah ataupun di dalam pembelajarannya nanti seperti analisis, sintesis, dan evaluasi kakak-kakak. Baik, untuk yang selanjutnya kita lanjutkan. Baik kakak-kakak, di sini dalam SCL Student Center Learning, guru akan berperan sebagai fasilitator. Jadi peran kita sebagai guru di sini adalah memberikan fasilitas ataupun pembelajaran kepada peserta didik kita. Peserta didik akan dilatih untuk memilih tanggung jawab. Jadi nanti akan dilatih peserta didik kita untuk memilih tanggung jawab atas kegiatan ataupun tugas belajarnya nanti, dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan nanti. Kita sebagai fasilitator nanti mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik kita nanti di dalam kelas, baik nantinya di lapangan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi di dalam pembelajaran di sini ya kakak-kakak semua, kita sebagai guru bukanlah satu-satunya sumber dari pembelajaran yang didapat oleh peserta didik kita di dalam pembelajaran Student Center Learning ini kakak-kakak. Jadi nanti murid kita ini bisa istilahnya belajar dari buku ataupun dari yang model-model yang lain. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Jenis-jenis pembelajaran Student Center Learning, apakah yang pernah Ibu Bapak praktikkan dalam pembelajaran? Baik kakak-kakak di sini. Di sini ada jenis-jenis pembelajaran Student Center Learning. Apakah yang pernah Ibu Bapak praktikkan di dalam pembelajaran? Jadi di sini SCL di sini Student Center Learning pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik
apakah yang pernah Ibu Bapak praktikkan di dalam pembelajaran? Mungkin di dalam pembelajaran kita sehari-hari tidak asing lagi, mulai dari awal materi yang kita pelajari tadi, itu semua kegiatan yang kita lakukan di dalam pembelajaran itu sebenarnya sudah berpihak kepada peserta didik ataupun SCL di dalam pembelajaran kakak-kakak. Baik, kita lanjutkan. Di sini kakak-kakak jenis-jenis pembelajaran SCL itu ada 9 poin ataupun 9 item. Itu nanti kakak-kakak boleh elaborasi di dalam LMS-nya. Itu sudah ada pengertian-pengertiannya. Kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Kita masuki ke aktivitas kedua kakak-kakak, yaitu karakteristik pengembangan peserta didik. Jadi di sini kakak-kakak, di sini memahami karakteristik dan minat anak. Jadi di sini berdasarkan minat anak tersebut, kita mempelajari pembelajaran di sekolah itu, minat anak tersebut di sekolah pasti tidak akan sama kakak-kakak semuanya. Baik, di sini itu pada gambar yang pertama itu jasmani, sosial, emosional, mental. Jadi mungkin nanti kakak-kakak di jenjang PAUD ataupun jenjang TK nantinya itu apakah anak-anak di sini sudah mampu mempelajari sebuah gerakan-gerakan jasmani ataupun sosial nantinya, emosional. Apakah emosional ini nantinya ada di jenjang PAUD? Apakah nanti mental ini apakah sudah nantinya di jenjang PAUD atau sebaliknya mental ini berada di sekolah menengah atas tentunya kakak. Baik, kita kita lanjutkan ke yang selanjutnya, nanti itu ada pemetaannya kakak. Ini kakak. Cocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai menurut kakak-kakak? Jadi di sini yang tadi itu ada bidangnya jasmani, sosial, emosional, dan mental. Jadi sesuai dengan usianya itu ada 0 sampai 2 tahun, 3 sampai 4 tahun, dan seterusnya itu 12 sampai 18 tahun itu pada jenjang sekolah menengah atas kakak-kakak. Jadi mungkin manakah sesuaikanlah bidangnya masing-masing. Apakah jasmani ini ada di usia 0,2 ataukah jasmani ini belum ada di 0,2 tahun. Contohnya emosional ini berada di usia 6 sampai 12 tahun. Silakan kakak-kakak cocokkan ataupun kakak-kakak nilai langsung boleh. Untuk kakak-kakak silakan untuk menilainya. Mungkin contohnya gerakan jasmani ataupun gerakan bidang jasmani, bidang sosial. Sosial mungkin belum bisa kita terapkan di usia dini ataupun di jenjang PAUD ataupun jenjang TK. Boleh kakak-kakak sekiranya boleh. Oke, Kak Rahmat silakan. Ya Kak. Mungkin Kak. satu aja. Boleh Kak. Untuk usia 0 sampai 2 tahun itu mungkin di bidang jasmani. Salah satu aktivitasnya bisa diambil dari karakteristik yang pertama. Berjalan tuh Kak. Ya, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Oke, menurut Kak Rahmat tadi itu berada pada usia 0-2 tahun Kak. Dengan gerakannya itu adalah belajar, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, dan seterusnya.
boleh kakak-kakak yang lain menyesuaikan sesuai bidang dan usia ataupun karakteristik anak tersebut. Boleh untuk kakak-kakak yang lain? Atau selanjutnya juga boleh Kak Rahmat untuk meneruskan? Selesaikan Kak Rahmat, selesaikan sampai tuntas. Oke, siap. Wah, Kak Rahmat. Oke, siap. Kak Marunas, boleh silakan Kak. Oke, terima kasih. Baik Kak, saya memilih usia 12 tahun sampai 18 tahun Kak. Oke, siap Kak. Yaitu emosional. Emosional. Karakteristiknya, aktivitasnya adalah anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk berorganisasi dalam dan menyelesaikan konflik, Kak. Oke, Kak Marunas tadi menjelaskan tentang bidang emosional, Kak. Ya, emosional. Pada usia? 12 sampai 18 tahun, Kak. 12 sampai 18 tahun maksimal, itu untuk tingkatan SLTA ya, Kak? Ya. Oke, mungkin untuk menjawab semua di bidang ataupun usia karakteristik anak tersebut, nanti bisa kita lihat pada tabel selanjutnya, kakak-kakak. Kita lanjutkan pada tabel selanjutnya atau slide selanjutnya. Apakah benar yang dikatakan oleh Kak Rahmat tadi dengan bidang jasmani itu pada usia 0,2 dan selanjutnya yang disampaikan oleh Kak Marunas tadi itu bidangnya adalah emosional, usianya itu di 12 sampai 18 tahun. Siap Kak? Kita lihat pada tabel selanjutnya. Tunggu Kak. Jadi inilah Kak bentuk dari panah ataupun tabel tersebut tadi ya. Jadi yang dibilang oleh Kak Rahmat tadi ataupun yang disampaikan oleh Kak Rahmat tadi betul sekali, itu di bidang jasmani anak usia 0,2 tahun itu aktivitasnya berada di berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, dan seterusnya sampai memukul bola. Yang disampaikan oleh Kak Marunas tadi, emosional, ya Kak? Tadi berada di 12 sampai 18 tahun. Oke, Kakak. Berarti emosional itu berada di berada di 6 sampai 12 tahun, Kakak. 12 tahun. Dan seterusnya. Jadi sebenarnya yang emosional itu sudah mencakup ke 12 sampai ke 18 tahun itu, kakak-kakak. Boleh kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Mari berdiskusi. Jadi di sini apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Jadi kakak-kakak boleh menjawab pertanyaan dari pertanyaan diskusi kita ini. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik kita sebelum pembelajaran yang kita lakukan? Boleh kakak-kakak yang lain untuk menjawab? Boleh? Mungkin Kak Nopi boleh, Kak Marunas boleh. Oke, dipersilakan Kak Marunas duluan.
Izin Kak Marunas. Maaf Kak, apa pencetan tadi itu nggak hilang deh Kak? Oke, siap Kak. Lanjutkan. Lanjutkan saja Kak. Udah hilang dia loh. Oke, Angkat siap, tangannya Kak. nggak hilang. Oke, kepada Kak Rakani, silakan Kak. Ya, terima kasih. Kak Fasil, sama di sini ada pemantiknya. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Sama halnya yang tadi disampaikan bahwa kita harus mampu untuk mengetahui bagaimana karakteristik peserta didik itu di awal proses pembelajaran, bukan pada saat di pertengahan ataupun pelajaran itu sudah berlangsung. Salah satunya di sini adalah untuk memudahkan kita guru di dalam merumuskan perangkat pembelajaran yang akan kita gunakan untuk menjadi tolak ukur dasar untuk kita masuk ke kelas untuk mengajar kepada peserta didik kita. Karena selain modal fluid dan stopwatch tadi yang saya sampaikan, modal utama dan guru yang harus punya adalah perangkat pembelajaran. Karena perangkat pembelajaran ini menjadi acuan dasar untuk kita mengajar agar kita tetap berada pada rule-nya. Sesuai dengan perangkat kita harus selesaikan agar peserta didik mudah memahami dan kita juga mudah melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang guru. Jadi salah satunya adalah memudahkan kita guru untuk membuat perangkat pembelajaran sehingga apa yang menjadi tujuan dalam pembelajaran tersebut dapat tercapai. Terima kasih. Baik, yang disampaikan Kak Rokani tadi dari awal sudah juga disampaikan oleh Kak Rokani, itu salah satunya itu untuk memudahkan kita adalah untuk memetakan pembelajaran-pembelajaran di dalam kegiatan berolahraga ke depannya. Itu harus kita ketahui dulu bentuk ataupun karakteristik peserta didik kita seperti apa nantinya. Baik kakak-kakak, di kolom chat itu Kak Asmiati juga menjawab, salah satunya untuk memudahkan guru dalam memilih jenis kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak peserta didik kita. Benar sekali yang disampaikan oleh Kak Asmiati ini, sangat memudahkan kita nantinya dalam memilih jenis ataupun kegiatan-kegiatan ataupun praktek yang kita berikan nantinya kepada peserta didik kita nanti. Baik kakak, kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik di dalam pembelajaran. Baik kakak, yang kedua pertanyaannya di sini situ, bagaimana cara mengakomodasi berbagai bentuk karakter anak dan minat peserta didik kita di dalam pembelajaran ini kakak. Mungkin boleh kakak-kakak menjelaskan sedikit pada poin yang kedua ini untuk kakak-kakak, boleh raise hand? Boleh Kak Rahmat? Untuk kakak-kakak yang lain ataupun boleh menuliskan di kolom chat juga boleh. Oke, Kak Rahmat, boleh Kak? Silakan. Iya Kak. Boleh, silakan Kak. Ini mungkin bercerita lagi Kak. Boleh Kak, boleh. Kita sambil bercerita boleh Kak. Jadi juga setiap pembelajaran sering saya lakukan kepada anak-anak. Ini terkhusus untuk perempuan kayaknya nih ya. Oke Kak. Jadi sebelum belajar saya tanya dulu gimana kondisi sekarang. Kan perempuan nih maklum lah kan. Betul Kak. Apa namanya tuh kadang-kadang datang bulan, kadang patah hati kadang. Jadi saya tanyakan dulu
nanti Banyak faktornya ya, Kak. langsung saja dalam pembelajaran nanti suasana hati makin gak enak, makin kacau balau kan. Jadi saya ajak dulu cerita, ajak dulu berkomunikasi dengan baik supaya hatinya dari yang tadi mikir yang aneh-aneh jadi lumayan enak untuk belajar gitu. Jadi untuk perempuan seperti itu saya lakukan. Kalau untuk laki-laki gas dia kalau olahraga itu kan. Iya, Kak. Kalau yang laki-laki kan menunggu kita aja tuh lagi minta, kapan Pak, Iya. kapan Pak. Kan, Iya. kalau peserta didik yang laki-laki itu tinggal menunggu kita arahkan lagi, Kakak. Beda dengan yang perempuan itu kan beda karakteristiknya, karakternya. Itu mungkin ada beberapa hal ataupun faktor-faktor yang membuat peserta didik itu minim minatnya dalam pembelajaran yang kita lakukan, baik dalam prakteknya ataupun di dalam materinya, Kakak. Baik, untuk kakak-kakak yang lain boleh. Baik, kakak, kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Itu adalah pembelajaran 3. Di dalam materi kita tadi itu ada 1 sampai 3. Ini adalah pembelajaran yang slide terakhir. Itu pembelajaran diferensiasi dalam pembelajaran PJOK. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sebuah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individual murid anak. Di sini juga sudah disinggung sedikit atau sudah dijelaskan oleh Kak Rahmat tadi, kita sebagai seorang guru memberi ataupun menyesuaikan dengan minat ataupun bakat peserta didik yang ada di dalam pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Jadi bagaimana nantinya untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid tersebut nanti. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Jadi di sini kakak ada sebuah 3 produk ataupun konten. Yang pertama di sini diferensiasi konten ataupun pembelajaran materi. Yang kedua diferensiasi proses yang kita lakukan, dan selanjutnya diferensiasi produk. Jadi di sini nanti kakak-kakak bisa melihat kembali di LMS-nya itu berbagai diferensiasi. Itu belajar bagaimana memfasilitasi tentang pembelajaran peserta didik kita. Baik, untuk yang selanjutnya. Baik kakak-kakak, setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. Nanti kakak-kakak ada tugasnya di LMS, nanti boleh kakak jawab, itu ada seperti refleksi, adapun pengumpulan tugas. Nanti setelah kita mempelajari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan tadi, dari aktivitas 1, 2 sampai ke aktivitas 3 itu belajar berdiferensiasi ataupun memfasilitasi pembelajaran peserta didik kita. Baik, yang selanjutnya, adakah kendala-kendala kakak-kakak dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Mungkin itu kembali ke diri kita sebagai seorang guru dalam pembelajaran PJOK. Apa kendala-kendala ataupun perubahan-perubahan strategi yang harus kita lakukan di dalam pembelajaran memfasilitasi ataupun pembelajaran berdiferensiasi di dalam pembelajaran PJOK ini nantinya yang kita terapkan di sekolah kakak-kakak semua. Jadi yang kedua, gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul yang kita pelajari tadi. Mungkin kakak-kakak boleh menjawab tuh gagasan baru apa yang kita dapatkan dari mempelajari dari berbagai modul-modul yang kita pelajari tadi nanti kakak-kakak. Boleh? Kakak-kakak istilahnya ini adalah sebuah pengelompokan. Jadi di sini nanti gagasan apa ataupun penerapan strategi apa yang kita dapat di dalam modul yang telah kita pelajari tadi kakak-kakak.
Jadi mungkin kesimpulannya nanti kakak-kakak boleh itu untuk pengerjaan tugasnya di LMS nanti kakak-kakak. Jadi selanjutnya kakak-kakak, setelah sesi ini unggah hasil refleksi modul 1.3 kakak di LMS. Jadi dengan gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi kakak-kakak tersebut. Jadi gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi kakak-kakak nanti di LMS. Jadi setelah melakukan sesi kegiatan ini, itu ada nantinya kegiatan kakak di LMS ataupun berupa tugas nantinya seperti refleksi ataupun unggahan, itu nanti ada kerjakan tugasnya di modul 1.3. Silakan nanti kakak-kakak elaborasi LMS atau belajar di modul kembali kakak. Untuk yang selanjutnya, jadi pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak, jadi yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Yang kedua itu memahami minat peserta didik sesuai karakter anak itu. Jadi bagaimana karakter anak-anak ataupun peserta didik kita, baik di bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai dengan usia di jenjangnya kakak-kakak. Baik, yang terakhir di sini menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Jadi melihat ataupun studi kasus kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di dalam pembelajaran berdiferensiasi kakak-kakak. Baik, mungkin di dalam sesi ini kakak-kakak dari mulai aktivitas 1, 2, dan 3 tadi mungkin sudah kita dapat ambil kesimpulan dari beberapa materi yang kita pelajari hari ini, itu sangat kita butuhkan sebagai kita guru pendidik pembelajaran PJOK, itu bagaimana nantinya kita terapkan di dalam pembelajaran kita di sekolah, itu sesuai dengan yang aktivitas 1 tadi itu student center learning, bagaimana nantinya sudah berpusat kepada peserta didik, dan seterusnya kita sebagai seorang guru PJOK ataupun seorang guru pendidik, bagaimana kita memfasilitasi. Jadi bagaimana kita memberikan fasilitas ataupun konten-konten yang kita berikan nantinya kepada peserta didik kita kakak-kakak. Baik, untuk selanjutnya mungkin sampai kita ke slide yang kita tunggu-tunggu pada hari ini kakak-kakak. Mungkin sebelum kita akhiri sesi amit kita pada hari ini, baik untuk kakak-kakak mungkin yang ada kendala ataupun ada pertanyaan yang ingin ditanyakan untuk sesi kita pada hari ini ataupun untuk sesi-sesi yang selanjutnya, boleh kakak-kakak. Ataupun kendala tentang tugas-tugas yang dilakukan, boleh untuk sharing kepada kakak-kakak yang lain. Baik, Kak Nopi ini menulis di kolom chat. Di sini Kak Nopi menuliskan, kendala yang saya alami mungkin kurang maksimalnya sarana dan prasarana saya dalam melakukan kegiatan pembelajaran PJOK di sekolah saya. Selanjutnya dan gagasan-gagasan yang saya dapatkan setelah mempelajari modul ini adalah kita sebagai pendidik harus memahami semua karakter anak peserta didik kita. Betul yang disampaikan oleh Kak Rakani tadi.
kita dan melibatkan mereka di dalam semua kegiatan agar nantinya pembelajaran dan kegiatan yang kita berikan kepada peserta didik dapat diterima oleh mereka, dan peserta didik pun merasa lebih bertanggung jawab untuk mengikuti karena mereka sudah dilibatkan di dalam pembelajaran yang kita lakukan, yang sebagaimana yang kita pelajari pada SCL tadi, Student Center Learning tadi, kakak-kakak. Baik, kakak-kakak yang lain bagaimana? Apakah mungkin ada kendala-kendala yang lain ataupun tentang modul ataupun tentang LMS? Boleh. Izin kakak-kakak, sebelum mengakhiri meet kita pada hari ini, saya matikan rekamannya dulu, stop recording. Baik kakak-kakak, boleh